Tentara Kamboja langsung hormat dengan lagu Indonesia Raya. Ini alasan pasukan khususnya segan ke Kopassus TNI. Tentara Kamboja rupanya memiliki kebiasaan tak biasa saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Bahkan tentara Kamboja tak segan langsung hormat seperti TNI Indonesia saat mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Hal ini terjadi saat Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah ke markas pasukan khusus negara tetangga Kamboja. Tak disangka, Menhan Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh pasukan khusus Kamboja. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari akun Instagram @kenhanry yang mengunggah sebuah postingan pada 22 Juni 2022. Momen silaturahmi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Prabowo, di Markas Komando Pasukan Khusus atau Special Force Command atau Kopassus, Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, Selasa 21 Juni. Kunjungan Menhan Prabowo disambut oleh Wakil Panglima Angkatan Darat dan Komandan Kopassus Kamboja, Legend Chap Beakday, yang pernah menjadi anak didik Menhan Prabowo saat mengikuti pendidikan Kopassus TNI AD. Tulis akun Instagram @kemhanry dalam unggahannya. Menteri Pertahanan Indonesia disambut dengan hangat oleh jajaran pemimpin pasukan khusus Kamboja. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo Subianto mendapat kesempatan berbicara di depan anggota pasukan khusus Kamboja. Tak disangka, saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, seluruh anggota pasukan khusus Kamboja ikut hormat. Bahkan tak sedikit yang ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mendapat kehormatan waktu saya masih aktif, saya dapat perintah untuk membantu melatih pasukan khusus Kamboja. Dan itu saya anggap kehormatan besar dan saya bangga sekarang. Lulusan-lulusan Batu Jajar, ujar Menhan Prabowo Subianto dalam cuplikan pidatonya. Pamor Kopassus TNI AD rupanya tak hanya dikagumi di dalam negeri, bahkan sampai ke mancanegara, kehebatan Kopassus terdengar sampai kemana-mana. Dikutip zonajakarta.com dari podcast Puspen TNI pada 17 Agustus 2020, Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Nyoman Cantiasa berkisah tentang sepak terjang Kopassus di luar negeri. Tak main-main, ternyata pasukan khusus TNI AD itu rupanya sudah melanglang buana ke banyak negara, menjalin kerjasama dan melakukan pelatihan. Apakah benar Kopassus pernah diminta untuk melatih pasukan dari negara lain? Boleh sedikit cerita atau sharing dengan kami, Bapak? Tanya seorang prajurit wanita dalam podcast tersebut. Jadi Kopassus ini dulu pernah kita diminta untuk mendidik dan melatih pasukan-pasukan khusus dari luar negeri. Itu tahun 70-an itu, dari Malaysia, ya yang pertama. Kemudian Kamboja, ya mereka langsung mengirimkan personilnya ke Pusdikasus Batu Jajar di lembaga pendidikan sana. Mereka ikut latihan komando, ya kemudian kita didik mereka. Kemudian mereka kembali, dan bahkan Kamboja itu mulai simbol baret, baju semua itu menggunakan seragamnya Kopassus di Kamboja sana. Karena bangganya dengan Kopassus mereka dididik oleh tentara Indonesia. Kemudian Brunei juga pernah minta dilatih mereka untuk latihan menembak. Ya, kita kirimkan personil kita untuk melatih mereka pasukan di sana. Jadi hubungan kerjasama dengan negara luar itu terbuka dalam rangka untuk menjaga komunikasi silaturahmi pasukan khusus di luar negeri, gitu. Jelas Danjen Kopassus seperti dikutip zonajakarta.com. Danjen Kopassus kala itu juga mengatakan bahwa pasukan Baret Merah kerap ikut latihan bersama alias Latma dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Australia, dan beberapa negara ASEAN.